Baina qulubil mu'minin wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kafa linnas basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina allati idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Shadaqallahu al-azim. Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 15. Orang-orang yang beriman itu apabila diteriakkan nama Allah, disampaikan ajaran agama Allah, mereka akan tunduk, taat, dan patuh. Dan tidak ada pekerjaan yang mulia dalam hidup mereka selain daripada memuji dan bertakbir sepanjang saat untuk Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hamba-hamba Allah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah menciptakan kita, konsepsinya cuma satu, untuk mengabdi kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Kalau boleh kita kembali ke akhirat nanti, ke alam kubur nanti, dalam keadaan berpakaian. Pakaian yang dimaksud adalah amal-amal soleh. Belum pernah ada Quran dan hadis menyatakan orang beramal masuk surga, belum ada. Tapi yang masuk surga itu adalah orang yang beramal secara soleh. Dalam surah As-Sajdah ayat 19 Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Amalladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Hanya orang yang beramal soleh dan berimanlah Allah berikan surga Jannatul Ma'wa, dan mereka kekal di dalamnya. Membangun amal soleh itu ada 4 usaha yang harus kita kerjakan. Pertama, kita harus berangkat daripada nilai ilmu. Yang kedua, iman. Ketiga, ikhlas. Keempat, dibungkus akhlak. Akhlak adalah buah ibadah. Apapun amal ibadah yang kita kerjakan, kalau belum melahirkan akhlak, amal ibadah itu belum menjadi amal yang soleh. Inna ma'istulita mimma makarimal akhlak. Rasul itu diutus oleh Allah adalah memperbaiki akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah, ya Aisyah? Ditanya Ali bin Abi Thalib, khuluqul Quran. Apa yang ada dalam Quran 30 juz 114 surah 6.238 ayat 178.432 huruf, itulah pribadi Rasulullah. Oleh sebab itu, akhlak adalah merupakan target akhir dari pencapaian amal soleh. Berusahalah kita melengkapi akhlak dalam amal ibadah kita, karena kita ini adalah calon-calon jenazah. Cepat atau lambat kita bakal berpulang ke rahmatullah. Wa likulli ummatin ajal fa idza ajaluhu la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia itu tidak akan dapat diubah sesaat, sedetik pun, bergeser pun tidak akan terjadi. Bahwa kematian itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka oleh sebab itu, di dalam bagaimanapun keberadaan kita, usahakanlah sepanjang hidup kita ini, yakini zikrul maut, banyak mengingat mati. Bagaimana cara mengingat mati? Pertama, takut berbuat dosa. Kita tidak perlu pencitraan, kita tidak perlu ketenaran, tapi kita perlu kebenaran. Selebriti dunia sudah banyak yang masuk penjara. Raffi, Luna Maya, Cut Tari, Ariel.
Dari segi selebriti kepolisian sudah banyak. Switno Landung, mantan Kabak Reskrim, Joko Susilo, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji, Brigadir Jenderal Samuel Moko masuk penjara, selebriti dunia. Politik sudah banyak yang menyusul setelah Andi Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum. Tapi yang perlu kita cari menjadi selebritis akhirat, itulah yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran Yasin ayat 21. Salamun qaulan min rabbir rahim. Setelah kau menjadi selebriti akhirat, kami memberikan rahmat bagimu, kami memberikan kepadamu kehormatan, dan Allah memberikan kepadamu salam, karena kau telah mencapai target selebriti akhirat. Kita kalau diucapkan salam oleh gubernur, oleh wali kota, oleh presiden, itu soal biasa. Tapi kalau Allah mengucap salam kepada kita, itu luar biasa. Sampai-sampai ayat ini sering diulang-ulang dalam membaca Yasin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allah ucapkan salam kepada kita. Dan yang kedua lagi, ketika kita lahir ke dunia ini dalam keadaan menangis, tidak ada kita yang tertawa, walaupun bahkan menjadi pelawak besar. Tapi ketika kita kembali meninggalkan dunia, kita dalam keadaan tersenyum. Karena ciri-ciri orang yang mati baik, pertama senyum, wajahnya menetes air matanya, dan dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lahir dalam keadaan menangis, kembali kepada Allah dalam keadaan senyum. Karena konsep hidup Islam itu cuma dua, menjadi orang penting itu baik, tapi lebih penting lagi jadi orang baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada manusia yang baik di sisi Allah kecuali takwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh. Allah membongkar rezeki dari langit dan dari bumi hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi di dalam hadis kursi Allah memberikan musibah kepada kaum itu tidak jauh dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Allah kirim tsunami, angin puting beliung, banjir besar, banjir bandeng, penyakit cikungunya, demam berdarah, asap kabut tebal, sumber daya alam yang tidak bisa dipotensikan dengan baik, kekayaan berlimpah ruah, masyarakatnya miskin. Itu adalah kutukan dari Allah. Konsep Islam yang kedua itu adalah yang biasa itu belum tentu baik, tapi yang baik perlu dibiasakan terus. Semangat bersedekah itu jangan hanya tampil ketika pemilu pilkada, tapi terus semangat bersedekah itu jalan. Kita tidak perlu pencitraan, kita tidak perlu ketenaran, yang perlu kebenaran. Orang benar sudah pasti punya nilai-nilai ketenaran, dan dia berkah dunia dan dia berkah akhirat. Dan yang ketiga adalah hidup kita ketika kita lahir ke dunia. Ayah dan ibu kita menyambut kelahiran kita dengan baik, diadakan akikah kenduri. Tapi ketika kita meninggalkan dunia, jangankan ayah dan ibu, jangankan jiran tetangga, jangankan masyarakat, bangsa dan negara kehilangan tokoh seperti kita. Kita tersenyum saat meninggal dunia dilihat oleh jiran, tetangga, saudara, bangsa, sebangsa. Tapi mereka menangis melihat kita karena membayangkan jasa kita yang begitu indah, baik. Hidup tidak saling memukul tapi merangkul. Kita tidak pernah mengejek sepanjang saat, tapi kita mengajak kepada yang baik. Hilangkan sentimen, tunjukkan argumen. Selama itu benar, kita kuat melakukannya. Jangan kita saling bertanding. Mari kita bersanding, merapatkan Islam, membina persatuan dan kesatuan. Jangan kita tidak cakapan hanya perkara bendera yang berbeda. Jangan kita tidak cakapan karena warna baju yang berbeda, dalam calon gubernur yang berbeda. Tapi kita adalah sama. Mari kita saling titik persamaan yang bisa mempersatukan kita. Biarlah kita berbeda-beda
hidup itu adalah kasih sayang. Love is friendship, kasih sayang itu adalah persaudaraan. Friendship it fits, persaudaraan itu adalah perdamaian. Mari kita damai. Kita telah selesai melakukan hal-hal di keduniaan, tapi jangan kita berpisah. Banyak titik persamaan yang bisa kita bangun untuk negeri ini. Kita bukan hanya membangun lewat kekuasaan, kita juga harus membangun lewat amar ma'ruf nahi mungkar, agar hidup kita ini bahagia dunia dan akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, sebaik-baik umur kata Rasul adalah bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang. Bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kebajikan yang kau tebarkan di tengah-tengah masyarakat. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik, kehidupan yang baik, ide-ide yang baik, dan orang yang ide-ide yang baik untuk keumatan itu jauh besar pahalanya daripada dia sholat sunat 1000 rakaat. Ide itulah yang perlu kita bangun untuk bangsa ini. Tapi ide itu tidak lari daripada nilai-nilai ketakwaan. Karena hanya dengan takwa kita punya kualitas hidup, kehormatan hidup, dan kebenaran hidup. Akhirnya kita berpisah dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Yasin ayat terakhir 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah menciptakan kamu wahai manusia, memberikan nikmat kepadamu, berkuasa untukmu, dan tidak satupun di antara kamu yang tidak kembali kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallah, innallaha ghafurur rahim.